Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya untuk materi tematik tema 6, subtema 1, sumber energi. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua. Silahkan bisa dibuka bukunya di halaman 13 untuk buku siswa, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 5. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, menemukan kosakata terkait sumber energi. Dan yang kedua, kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Oke anak-anakku, sudah siap? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki pembelajaran yang kedua. Sudah dibuka bukunya ya anak-anak. Oke, untuk materi yang pertama adalah menemukan kosakata terkait sumber energi. Sekali lagi silakan dibuka untuk buku siswa di halaman 13, sedangkan untuk buku MPA di halaman 5. Anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya adalah menyusun huruf. Nah, huruf disusun sehingga membentuk kata. Kata yang mereka bentuk berhubungan dengan sumber energi. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah kata terbentuk mereka membuat kalimat. Nah, nanti tugas anak-anak ya, menyusun huruf yang sudah ada di dalam buku siswa ya di halaman 13. Kemudian kalian buat menjadi sebuah kalimat ya. Nah, kita lihat itu yang pertama adalah contoh ayo menyusun huruf sehingga membentuk kata. Nah, bisa Anda lihat ya contohnya. Nah, di sini ada susunan huruf ya. Bisa anak-anak lihat di buku siswa ataupun di buku MPA ya anak-anak. Nah, setelah kalian amati, nah kemudian kalian tuliskan sesuai dengan huruf-huruf yang ada dan membentuk sebuah kata. Nah, untuk contoh yang pertama adalah bisa anak-anak lihat yaitu matahari. Nah, kemudian ya anak-anak, untuk yang kedua coba buatlah kalimat dari setiap kata yang telah kalian buat. Nah, nanti setelah kalian menemukan kata yang sudah dibentuk, baru kalian buat menjadi sebuah kalimat. Nah, kita lihat contohnya dari kata matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar di bumi. Jelas anak-anak? Nanti kalian lihat ya di buku siswa halaman 13 nomor 1 A sampai E. Kalian susun menjadi sebuah kata. Setelah itu kalian buat menjadi sebuah kalimat ya. Selanjutnya adalah materi yang kedua, kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Bisa dibuka bukunya anak-anak di buku siswa di halaman 14 ataupun di buku MPA di halaman 5. Oke, kita lihat ya, di sini ada Ana dan teman-temannya yang sedang menyusun kata dan membuat kalimat. Mereka menyimak penjelasan bahwa air juga merupakan sumber energi ya anak-anak. Nah, ketika diminum, air akan memberi energi. Jadi setiap hari tubuh kita memerlukan air hingga 3 liter. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Oleh karena itu, kita harus memiliki persediaan air yang bersih ya, air bersih yang cukup di rumah. Kita lihat untuk keterangan di bawah ini ya di dalam video. Nah,
sekali lagi anak-anak, bahwa tubuh kita itu setiap hari memerlukan air. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Oleh karena itu, kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua, yaitu tidak semua tempat ya anak-anak, tersedia air bersih yang cukup. Nah, seperti yang Pak Guru kemarin sampaikan bahwa di daerah kita ya alhamdulillah tidak kekurangan air ya. Nah, pada waktu musim kemarau banyak kota-kota ya yang kekurangan air. Nah, mereka harus membeli dengan satu truk tangki anak-anak, itu harganya berkisar 150 sampai 300 ribu rupiah. Nah, alhamdulillah daerah kita masih tersedia air bersih yang cukup. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa di beberapa tempat orang harus membeli untuk mendapatkan air bersih. Kita harus menghemat saat menggunakan air. Nah, sekali lagi dibiasakan selalu menghemat air ya. Ketika setelah selesai digunakan, anak-anak matikan keran air tersebut. Menghemat air ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan ya anak-anak. Nah, berikut beberapa cara menghemat air. Bisa anak-anak tulis ya, mungkin di buku tulis ya, beberapa hal kaitannya dengan cara menghemat air. Yang pertama, matikan keran setelah digunakan. Nah, itu penting anak-anak ya. Dibiasakan setelah selesai menggunakan air kalian matikan kerannya. Kedua, jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Nah, digunakan sesuai kebutuhan ya. Sekali lagi digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian nomor 3, minumlah air yang sudah direbus. Nah, air yang tidak matang itu tidak baik bagi kita ya anak-anak. Nah, untuk minum yang berkualitas atau yang baik bagi tubuh kita adalah minuman yang sudah direbus. Keempat, jangan menyisakan air minum. Nah, ketika kita sudah ambil minum dalam gelas ya anak-anak, nah dibiasakan untuk selalu dihabiskan. Itu tadi ya anak-anak 4 hal ya yang berkaitan dengan cara menghemat air. Nah, pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik ya anak-anak. Nah, kita lihat yang pertama, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Dan yang ketiga, tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu lama. Jadi semuanya baik itu manusia, hewan dan tumbuhan semuanya butuh air. Nah, untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kita lihat ya di buku siswa anak-anak di halaman 15. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan ya gambar-gambar yang ada di buku siswa halaman 15 ya. Nah, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, silakan anak-anak berikan tanda centang ya di samping gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Kemudian berilah tanda silang di samping gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, kita lihat bersama-sama anak-anak ya. Nah, dalam gambar yang pertama, di sini ada seorang anak ya yang baru minum. Nah, ini minumnya dihabiskan. Nah, 1 gelas habis. Nah, berarti kita tandai dengan tanda centang. Nah, gambar yang kedua adalah sampingnya ya anak-anak. Di sini ada seorang yang mematikan keran. Nah, berarti ini termasuk gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air juga. Berarti kita centang ya. Kemudian gambar yang di bawahnya ya, yang gambar nomor 2, yang pertama itu adalah ada anak yang sedang
gosok gigi tetapi tidak mematikan keran. Akhirnya airnya meluber kemana-mana. Nah, ini adalah termasuk gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Berarti kalian beri tanda silang. Gambar kedua ya di sampingnya ya anak-anak, di sini juga sama ya, ada anak yang sedang bermain air. Nah, ini namanya pemborosan atau membuang-buang air. Maka dari itu, ini juga termasuk gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, bagi kalian beri tanda silang. Gambar yang ketiga, yang pertama ini adalah Nah, ada anak-anak yang sedang bermain air juga. Nah, ini merupakan pemborosan air ya anak-anak. Berarti ini juga termasuk tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Kalian silang ya. Dan yang terakhir, ini ada gambar Bu yang sedang menyiram tanaman. Nah, menggunakan air secukupnya. Nah, berarti kalian berikan tanda centang. Jadi sekali lagi anak-anak, bahwa menghemat energi ini adalah merupakan sebuah atau suatu kewajiban bagi kita semua ya. Baik Pak Guru, anak-anak, Bapak Ibu di rumah, semua orang ya. Nah, ini punya kewajiban untuk menghemat energi. Jelas anak-anak? Oke, alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Nah, sebagai evaluasi seperti yang Pak Hamzah tadi sampaikan ya anak-anak, bahwa tugas untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Nah, kalian susun huruf yang ada di buku siswa ya tadi di halaman 13 ya. Nah, setelah kalian menemukan atau sudah terbentuk sebuah kata ya anak-anak, nah baru kalian buat menjadi sebuah kalimat. Berarti tugasnya ada A sampai E, kalian susun menjadi atau membentuk kata. Kemudian kata-kata tersebut kalian buat menjadi sebuah kalimat A sampai E juga ya. Berarti ada 10 tugas yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Nah, sekali lagi, setelah selesai kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke anak-anak, demikian untuk materi pada hari ini sudah Pak Guru sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group atau bisa japri ke Pak Guru. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.